Oke, jumpa lagi dengan Kang Surin Jalan-Jalan. Ini melakukan review pengecekan sungai ya, Sungai Randangan dan dampak rembesan di ujung sana. Kalau dari sini mungkin 20 menit baru sampai. Nanti kita cek. Mudah-mudahan sampai maksimal pengecekannya karena suasana banjir tuh. Jadi nanti kelihatannya luar biasa di sana di daerah rembesan wilayah lahan satu. Mudah-mudahan bisa direview dan videonya bisa sampai ke pihak tertentu agar masyarakat lahan satu ini bisa terbantu dan dapat solusi yang lahannya kena rembesan. Oke, next time kita menuju lokasi. Thank you. Oke, nah ini bekas air naik di lahan warga salah sungai ini. Ini bekasnya udah naik sampai sini. Ini tadi pagi, tapi ini sudah surut dan ujung sana itu kolam mati dan biasa masuk ke sana itu airnya lewat bawah rembesan. Namun yang lebih parah rembesan itu di wilayah atas. Nanti kita ke sana. Oke, next kita lanjut. Nah, ini suasana di lokasi Kalimati, lahan area Kalimati. Itu air dari kuala besar itu rembesnya masuk sini. Ini bukan rembesan utama ya, ini hanya yang bagian Kalimati. Ketika air naik Sungai Randangan, di sana itu full dan jagungnya para warga itu tenggelam di situ. Di sana juga tenggelam. Ini belum seberapa. Ini kedengaran suara bocornya tanggul tuh di situ, tuh berisik tuh. Kedengaran nggak audionya kayak ini? Aku mau turun tapi takut suasana kayak begini nih karena banyak kobra di sini. Oh, duren cokot kobra bahaya. Nanti ada yang kehilangan. Asik. Ini posisinya. Seharusnya di sini nih ada klep, dulu pernah dibuka calon klep, tapi malah rusak kena banjir masuk hingga tenggelam Randangan. Terus diuruk lagi hingga sekarang klepnya nggak ada. Ini seharusnya segera dilakukan pemberian klep di sini untuk pembuangan air yang dari sana sehingga masyarakat bisa memanfaatkan lahannya. Nanti saya coba komunikasikan antara pemerintah dan pihak terkait, terutama pihak balai. Di sini harus ada pintu klep pembuangan air. Oke, thank you. Kita naik ke lahan utama yang dampak rembesan luar biasa. Iki senang posisi genangan itu luar biasa. Ini genangan ini yang sampai ujung sana itu yang berdampak untuk merembes rembes ke lahan yang sana tuh. Ada berapa puluh hektar tuh dampak rembesannya itu panjang. Tuh banyak tanaman kelapa yang mulai tumbang, termasuk ini nih dampak rembesan tuh. Kelapa sudah mulai kerdil. Ini rembes karena ada genangan. Nanti kita review lebih lanjut keliling ke tempat-tempat daerah rembesan. Tapi ini belum terlalu seberapa ya airnya. Nanti ada masa-masanya ketika air naik di sini, tenggelam di sini. Puluhan hektar tanaman banyak yang mati, sudah susah untuk dimanfaatkan itu lahan. Nah, kecuali ada solusinya nanti dari pemerintah. Kalau untuk tanaman jagung, dia hanya musim tertentu. Musim kemarau baru dia bisa panen mereka. Tapi kalau musim penghujan seperti ini tidak bisa panen. Ayo kita lihat. Sebelum ke lahan dampak rembesan, kita review dulu area genangan. Ini menyeluruh dari ujung ke ujung. Ini area genangan bendung Randangan. Di sana bendung Randangannya. Nanti lain waktu saya akan review bendung Randangan. Nah, ini dampaknya ini ke masyarakat. Dampaknya dulu ada yang mengkaji, katanya memang bukan rembesan ini menyebabkan mereka lahannya tanaman pada mati. Katanya ada sumber. Logikanya kalau bukan rembesan, kalau ada sumber dari dulu, kelapa ini tidak tumbuh. Buktinya kelapa ini sudah tumbuh, tapi lama kelamaan mengerdil. Karena apa? Bukan sumber itu namanya. Namun dampaknya dari sini, dari genangan. Karena tanah ini lebih tinggi ketimbang yang di bawah ini, rendah ini. Ini otomatis merembes. Iki mungkin spek tanggulnya seharusnya itu dilapisi pakai perlak plastik yang luar biasa seharusnya. Oke, next kita ke sana yuk. Oke lur, genangannya tuh di sana. Tadi saya turun lewat situ. Nah, ini air ini dampak rembesan dari sana tuh. Air sedikit ini mengalir di sini. Ada sumber-sumber kecil yang keluar dari lahan mereka. Ayo kita lihat. Tuh, itu air itu mengalir tuh. Pas di telunjuk tangan saya itu mengalir.
itu ada beberapa sumber di sana. Nanti ke lahan bibi saya sama Jack dengan lahan yang rencana saya mau garap, gak jadi saya garap karena ngerembes begini nih. Itu jagung dulunya ini kering, gak ada air. Kita cek lagi. Ini mengalir ini, ada mata-mata air kecil, dampaknya rembesan dari sana, genangan sana. Nanti kita cek. Oke, nih. Ini mengalir. Tuh. Ini mulai naik nih rembesannya nih. Mulai naik semakin membesar. Kucing kirain buaya. Kaget aku. Ming, pus. Kenapa sayang? Gigit. Luar biasa. Kucing hutan. Bagus kucingnya. Ini airnya nih ngalir ini. Ini dampak rembesan karena ada beberapa sumber di sana. Saya nggak berani masuk, takut dengan kobranya. Kebetulan nggak pakai sepatu, hanya pakai sandal. Ini ada kucing mulai keluar karena di dalam mulai berair. Nah, ini air mulai masuk di lahannya masyarakat warga. Tuh, otomatis kalau ini full sudah nggak bisa ditanamin. Itu lahannya bibi yang ada jagungnya di sana. Yang itu rencana saya mau garap, tapi ternyata banyak airnya jadi nggak bisa. Jadi resiko, kasihan masyarakatnya. Ini kelapa mulai kerdil. Sana mulai kerdil kelapa karena dampak rembesan itu. Ketika banjir, ini dampaknya rembesan. Jadi nanti kita sama-sama duduk bareng pemerintah, bareng pihak-pihak terkait, dinas-dinas terkait. Kita komunikasi dan ambil solusi. Oke, thank you. Kita next ke tempat selanjutnya. Oke, ini area yang terkena rembesan. Ini airnya nih. Dan ini kelapanya sudah pada mati nih, mulai pada mati. Ini sudah agak mati nih, kerdil. Bahkan ini sudah banyak ikannya ini. Ini agak kering, namun hari ini di sana mengisi. Nanti akan full lagi di sini. Sana itu sudah rawa. Jadi lahan ini sudah jadi tidak maksimal. Kelapa saja mati. Kadar airnya tinggi sekali, maka di area ini nantinya sudah tidak bisa difungsikan untuk lahan kering lagi. Bisa jadi fokusnya nanti di lahan basah. Oke, nanti kita cek lagi di tempat-tempat yang terdampak rembesan. Mudah-mudahan mereka akan segera dapat solusi sehingga lahannya bisa dimanfaatkan seperti dulu lagi, sebelum ada bendungan, sebelum ada genangan. Di sini kering dan dimanfaatkan sebagus-bagusnya dan menghasilkan rezeki yang berlimpah sehingga mereka bisa menguliakan anak-anaknya. Thank you. Itulah mereka sekarang jadi rawa, tempat air, itu kelapanya mengerdil. Logikanya para ilmuwan yang sudah turun lalu yang mengatakan bahwa ada sumber dari zaman dulu, logikanya kalau ada sumber dari zaman dulu, kelapa ini tidak tumbuh. Namun nyatanya kelapa ini sebelumnya tumbuh subur, namun semenjak ada bangunan bendung randangan dan saluran penampungan genangan, ada genangan, maka ini terjadi seperti ini. Masuk logika nggak kalau ada sumber dari zaman dulu, terus kok bisa tumbuh kelapanya, kan gitu. Dulu kelapa ini normal, baik-baik saja, tidak tersakiti hatinya. Namun sekarang dia ditenggelamkan dengan janji-janji manis, janji-janji palsu oleh pihak terkait yang tidak kunjung tiba solusinya. Oke, thank you. Kita next tempat selanjutnya.